Apa jadinya ketika kebijakan yang dijanjikan untuk melindungi ekonomi justru menghancurkan bisnis dalam negeri sendiri? Tarif impor yang seharusnya memperkuat industri lokal malah berubah jadi bumerang. Pengusaha kecil terjepit, harga barang melonjak. Bahkan sektor hiburan dan seni pun tak luput dari pukulannya. Di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kebijakan tarif era Presiden Donald Trump yang semula dianggap penyelamat ekonomi justru menimbulkan korban di tanah Amerika sendiri. Di tengah ambisi memperkuat sektor manufaktur dalam negeri, kebijakan tarif impor yang digagas Donald Trump ternyata menjadi pedang bermata dua. Kenaikan tarif yang awalnya ditujukan untuk melindungi industri lokal, kini justru menghantam sektor-sektor vital ekonomi Amerika. Data menunjukkan biaya operasional melonjak tajam, rantai pasok terganggu, dan ketidakpastian mulai menghantui para pengusaha domestik. Lihat saja kisah Eclipse, produsen lip balm organik dari Loa. CEO-nya Steve Scriver memperkirakan biaya produksi akan naik hingga 5 juta dolar dalam setahun ke depan. Kenapa? Karena bahan baku utama mereka seperti vanila, minyak kelapa, dan kakao semuanya impor. Dan kini semua itu dikenakan tarif tinggi. Kami menghadapi ketidakpastian rantai pasok di masa depan, ujar Scriver. Bukan cuma soal harga, tapi juga soal kemampuan mereka untuk bertahan tanpa harus menaikkan harga produk atau bahkan mengecilkan skala usaha. Dampak tarif ini juga menghantam industri mainan. Paul Kusler, pemilik toko Into the Wind di Colorado, merasakan langsung pukulannya. Hampir seluruh produknya, dari layang-layang sampai boneka edukatif, diimpor dari Tiongkok. Kini dengan tarif 145%, Kusler terpaksa menaikkan harga jual hingga 10%. Tarif ini mengancam bisnis kami secara serius, katanya. Parahnya lagi, tekanan inflasi membuat konsumen makin enggan belanja barang non-esensial seperti mainan. Dalam jangka panjang, bisa membunuh inovasi di sektor ini yang selama ini jadi simbol kreativitas industri Amerika. Bukan cuma bisnis dan manufaktur, dunia seni pun ikut terluka. Aisyah Ahmad Post, Direktur Newman Center di Denver, menceritakan bagaimana tarif 25% pada kursi buatan Kanada membuat biaya renovasi melonjak dari 560.000 menjadi 700.000 dolar. Kursi-kursi itu sudah dalam produksi, kami tak bisa ubah vendornya, ujarnya. Akibatnya, anggaran program seni dipotong, dana darurat ditekan. Bagi sektor seni yang baru bangkit pasca pandemi, ini adalah luka baru di atas luka lama. Emily Lay, pendiri brand Simplified di Florida, sudah membayar lebih dari 1 juta dolar dalam tarif sejak 2017. Dengan kebijakan baru, angka itu akan terus membengkak. Kami sedang berjuang, ini bisa membuat kami gulung tikar, ujarnya. Lay kini menggugat Amerika Serikat karena tarif ini dianggap melanggar konstitusi. Dan dia bukan satu-satunya. Ribuan pelaku usaha kecil di seluruh Amerika Serikat berada di persimpangan. Naikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau tanggung beban dan hilang profit. Sebuah studi dari National Bureau of Economic Research menemukan bahwa tarif Trump telah menyebabkan lebih dari 300.000 pekerjaan hilang di sektor manufaktur. Narasi awalnya adalah tarif akan menciptakan lapangan kerja baru. Faktanya justru sebaliknya. Daripada melindungi pekerja, kebijakan ini malah menghantam jutaan warga yang bergantung pada industri yang kini goyah. Kebijakan tarif Trump yang katanya melindungi ekonomi kini terbukti jadi beban berat. Bisnis kecil tumbang, harga naik, konsumen menderita. Pertanyaannya, apakah proteksionisme seperti ini masih relevan di era globalisasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau kalian belajar sesuatu hari ini, dan subscribe agar tak ketinggalan pembahasan kritis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.